Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Angga Permana, perwakilan dari kelompok 4, ingin memaparkan atau menjelaskan materi tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan dengan nama anggota kelompok Cahya Alisa Adinda, Edward Saputra, dan Rahma Amelia. Baik, saya mulai saja. Materi yang pertama, bentuk negara. Sebenarnya perbincangan mengenai bentuk negara atau Staatsvormen terkait dengan pilihan-pilihan antara bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara, baik di pusat maupun di daerah-daerah, berbeda dengan negara federasi. Bentuk negara serikat. Negara federasi atau negara serikat adalah negara yang tersusun jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah terdiri sendiri atau berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri, tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Sedangkan perbincangan mengenai bentuk pemerintahan berkaitan dengan pilihan antara bentuk kerajaan monarki dan bentuk republik. Teori-teori bentuk negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Paham ini menganggap bahwa bentuk negara dengan bentuk pemerintahan yang dibagi dalam tiga macam, yaitu yang pertama, bentuk pemerintahan di mana terdapat hubungan yang erat antar eksekutif dan legislatif. Yang kedua, bentuk pemerintahan di mana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, bentuk pemerintahan di mana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Paham yang membahas untuk bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional, liberal, dan demokrasi rakyat. Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern, yaitu bentuk negara kesatuan dan negara serikat, yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Bentuk negara sesungguhnya berkaitan dengan kekuasaan tertinggi pada suatu negara, yaitu kedaulatan. Dalam negara, kedaulatan merupakan esensi terpenting dalam menjalankan negara dan pemerintahan. Teori kedaulatan yang terkenal sampai sekarang antara lain teori kedaulatan Tuhan, yaitu teori yang menganggap kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Dikembangkan oleh Agustinus dan Thomas Aquinas. Teori kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan berasal dari rakyat, dikembangkan oleh Johannes Althusius, Montesquieu, dan John Locke. Teori kedaulatan negara yaitu teori kedaulatan tertinggi ada pada pemimpin negara yang melekat sejak negara itu ada. Dikembangkan oleh Paul Leban dan Georgi Jelinek.
Dan teori kedaulatan hukum yaitu teori kedaulatan di mana kekuasaan dijalankan oleh pemimpin negara berdasarkan atas hukum dan yang berdaulatan atas hukum. Dikembangkan oleh Hugo de Groot, Cloubet, dan Immanuel Kant. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berasal dari kata sistem dan pemerintahan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Porwadarminta. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja sama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maksud yang hendak dicapai itu tidak akan terpenuhi, atau tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai hubungan fungsional antar bagian keseluruhan. Bagian-bagian itu saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat terpisah-pisah. Secara garis besar, terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sebagai model ideal, Inggris untuk sistem parlementer dan Amerika Serikat untuk sistem presidensial. Tetapi dalam berbagai sumber, sistem pemerintahan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah, menurut Sumardi. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer terjadi pemisahan antara legislatif dan eksekutif. Dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Setiap kabinet yang dibentuk untuk memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen. Untuk itu dicapai keseimbangan antara badan eksekutif dan legislatif. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan campuran. Sistem campuran adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Dalam sistem ini, diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki perdana menteri sebagai pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Yang selanjutnya, sistem pemerintahan referendum. Tidak banyak negara yang menggunakan sistem referendum. Menurut Carudajang, munculnya sistem referendum selalu dikaitkan dengan negara Swiss. Hal ini disebabkan hanya negara Swiss sebagai satu-satunya negara yang menerapkan sistem ini. Sistem ini sebenarnya perwujudan nyata dari sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif. Itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.